Wanita itu tidak pernah menyangka suami yang didapatkannya dengan cara licik saat dia diculik akan mati dalam ledakan demi menyelamatkannya. Menjelang kematiannya, pria itu terbaring bersimbah darah. Berkata padanya, jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap tidak akan bertemu denganmu lagi. Gu Qinghan memelukmu yang berlumuran darah. Menangis histeris. Pria yang telah dibencinya separuh hidupnya ini ternyata rela mati untuknya di saat-saat terakhir. Saat itu, semua kebenciannya sirna. Ternyata cintanya pada pria itu sudah mendarah daging. Hanya saja dia tidak pernah berani mengakuinya. Dia mengambil dinamit yang terguling. Qiao Weisu, aku datang untuk menebus dosaku padamu. Saat membuka mata lagi, dia kembali ke hari saat dia dibius di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, kau dan Gu Qinghan berhubungan badan. Lalu dipergoki oleh Gulanksin yang membawa orang. Padahal sedikit lagi, dia bisa menikahi orang yang disukainya. Gu Qinghan mengira kaulah yang menjebaknya. Karena itu dia membencimu selama separuh hidupnya. Saling menyiksa dalam pernikahan selama 10 tahun itu. Gu Qinghan berkali-kali berharap bisa kembali ke titik balik takdir ini. Tapi sekarang dia benar-benar kembali. Dia malah tidak senang. Karena dia sudah tahu kebenarannya. Obat itu diberikan oleh adiknya, Gulanksin. Saat itu, seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Seorang pria paruh baya yang mesum berjalan ke arahnya. Hehehe, cantik, aku datang. Gu Qinghan terkejut. Bukan Qiao Weisu. Mungkinkah ini orang yang awalnya diatur oleh Langsin untuknya di kehidupan sebelumnya? Saat ini kesadarannya sudah kabur. Hanya tahu pada akhirnya dia berakhir di ranjang bersamamu. Pria mesum itu mendekatinya selangkah demi selangkah. Tidak kusangka aku, Wang Shun, seberuntung ini, bisa juga mencicipi rasa nona kaya ini. Gu Qinghan menahan rasa mual. Dia meraba-raba barang di atas meja kopi dan melemparkannya ke kepala pria itu. Pergi. Wang Shun menghindari barang yang dilemparkannya. Matanya penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Ceka. Lebih baik kau pasrah saja padaku. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tangan gemuknya bergerak hendak menyentuh dadanya. Gu Qinghan mengambil cangkir teh terakhir di meja dan memukul tangannya. Cangkir teh jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Wang Shun tertawa. Sekarang, kau tidak punya apa-apa lagi untuk dilempar. Kan tanda tanya. Gu Qinghan merasa sedikit putus asa. Mungkinkah hari ini dia? Brak! Pintu ditendang hingga terbuka. Auramu begitu dingin dan tajam. Satu tendangan mendarat di pinggang Wang Shun. Wang Shun berteriak kesakitan. Berkali-kali memohon ampun. Ampuni aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya disuruh orang lain untuk datang. Tidak ingin mendengarkan. Kau menginjak tangannya. Menginjaknya dengan keras. Sampai terdengar suara tulang retak. Wang Shun berteriak kesakitan hingga hampir pingsan. Dia belum menyentuhnya sama sekali. Kalau tahu begini, seharusnya dia tidak menerima pekerjaan ini. Sia-sia kehilangan satu tangannya. Tulang rusuknya sepertinya juga patah beberapa. Begitu melihatmu, Gu Qinghan benar-benar kehilangan kesadaran. Seluruh tubuhnya terasa panas, tak tertahankan. Dia merobek-robek pakaiannya sendiri dengan paksa. Setelah membereskannya, kau menyuruh orang menyeret Wang Shun pergi dan membawanya ke kantor polisi. Kau melepas pakaianmu dan menyelimuti Gu Qinghan, lalu menggendongnya. Tidak disangka masih ada kesempatan untuk mengulanginya lagi. Di kehidupan sebelumnya, kau menyelamatkan Gu Qinghan. Menghadapi gadis yang dicintainya, kau tidak bisa mengendalikan diri dan menidurinya. Setelah kejadian itu, kau merasa bersalah dan menyesal. Sekarang, kalau dipikir-pikir, di kehidupan sebelumnya, kau juga terpengaruh obat. Kesadaranmu tidak jernih. Kau menggendong Gu Qinghan ke mobil, menahan tangan gadis itu yang bergerak liar, memeluknya erat dalam dekapanmu. Wajah Gu Qinghan memerah, matanya yang penuh perasaan kini terlihat sayu dan menggoda. Kau tidak berani melihatnya lebih lama lagi. Secercah rasa sakit melintas di matamu. Gu Qinghan, di kehidupan ini, aku akan melepaskanmu. Semua kesalahan dimulai dari ini. Maka dari sinilah harus diperbaiki. Di dalam kamar suite mewah hotel, kau melemparkan orang di gendonganmu ke atas ranjang. Lalu menelpon dokter untuk datang. Panas sekali.
Gu Qinghan merobek-robek pakaian di tubuhnya. Kiao Weisu, mulutnya terus memanggil namamu. Aneh, dia memanggilmu. Bagaimana mungkin dia memanggil namamu? Kau melangkah ke samping, menundukkan kepala dan mendekat untuk mendengar. Gu Qinghan merasa seperti demam. Seluruh tubuhnya terasa panas. Dia meraba-raba dengan liar. Tiba-tiba, tangannya yang panas seolah menyentuh sebongkah kas. Tangannya yang lemah memegangnya erat-erat. Satu-satunya kesejukan ini. Es itu sepertinya mau lari. Gu Qinghan dengan panik memeluk bongkahan es itu. Seluruh tubuhnya melilit. Jangan lari. Kau menatap Gu Qinghan yang melilit seperti ular. Menunduk menutupi emosi rumit di matamu. Tanpa ragu sedikit pun. Dengan wajah tanpa ekspresi. Kau menariknya lepas. Dan melemparkannya kembali ke atas ranjang. Dia seperti kepompong ulat sutra putih. Menggeliat di atas ranjang. Panas sekali. Tolong aku. Di kehidupan sebelumnya, melihat pemandangan seperti ini. Ditambah dengan godaan aroma khusus. Mana mungkin kau bisa mengendalikan diri. Tapi sekarang, wajahmu dingin saat kau mundur 2 langkah. Teringat akan sikapnya yang tegas dan tanpa perasaan di kehidupan sebelumnya. Hatimu terasa sangat sesak. Seperti ada bongkahan besi yang menyumbat. Menekanmu hingga sulit bernapas. Lupakan saja. Gu Qinghan hanya punya kebencian untukmu. Meskipun berpikir begitu dalam hati, tatapan matamu saat menyapu matanya yang jernih. Berhenti sejenak. Mata Gu Qinghan itu penuh perasaan sekaligus tak berperasaan. Di kehidupan sebelumnya, mata inilah yang pada pandangan pertama langsung merebut jiwamu. Sejak saat itu, kau merindukannya siang dan malam. Selalu ada dalam pikiranmu. Kau diam-diam mengingatkan dirimu. Kiao Weisu. Oh, Kiao Weisu. Di kehidupan ini, jangan sampai kau terpesona lagi oleh mata ini hingga kehilangan akal. Kehilangan jiwa dan hatimu. Terdengar suara bel pintu yang tiba-tiba berbunyi. Pelayan hotel datang bersama seorang dokter wanita. Membawa sebuah kotak di tangannya. Masuklah, cepat periksa dia. Kau memasukkan kedua tangan ke saku dan mundur selangkah. Baiklah, Tuan Kiao. Dokter wanita itu adalah dokter pribadi keluarga Kiao. Lulusan doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Qingda. Dia dengan cepat menyelesaikan masalah Gu Qinghan. Pintu kamar ditutup. Gu Qinghan akhirnya tenang. Berbaring dengan tenang di atas ranjang. Bulu matanya yang tertutup bergetar pelan. Terlihat manis dan lincah. Kau menundukkan pandanganmu. Mata hitam pekatmu menyeratkan emosi yang tak terlukiskan. Tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Lama kemudian, kau berjalan ke sofa dan duduk. Saat fajar menyingsing, Gu Qinghan membuka matanya. Dengan sedikit kebingungan, dia tiba-tiba duduk dari ranjang. Dia menunduk melihat pakaiannya. Masih sama, tidak ada bekas apapun di tubuhnya. Juga tidak ada perasaan aneh. Sepertinya ini hotel. Dia ingat dengan jelas. Sebelum kehilangan kesadaran, orang terakhir yang dilihatnya adalah kau. Kenapa kehidupan ini sepertinya berbeda dari kehidupan sebelumnya? Di mana letak kesalahannya? Sudah bangun. Suara pria yang berat dan dingin tiba-tiba terdengar. Gu Qinghan terkejut. Secara refleks menarik selimut ke atas. Matanya penuh kewaspadaan. Setelah melihat tatapan waspadanya, hatimu seperti tertusuk duri kecil. Rasa sakit yang halus, padat, dan terus-menerus. Seharusnya sudah terbiasa. Setelah melihat itu adalah kau. Tubuh Gu Qinghan yang tegang menjadi rileks. Ekspresinya sedikit bingung. Kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa berbeda dari kehidupan sebelumnya? Dirimu yang berekspresi dingin. Sepertinya juga berbeda dari sebelumnya. Gu Qinghan berpikir macam-macam. Kau hanya menatapnya dengan datar. Dengan lelah berkata, "Tenang saja. Aku tidak menyentuhmu. Kemarin aku memanggil dokter." Kau menahan rasa getir di hatimu dan berkata dengan dingin, "Gu Qinghan, kedepannya, kita tidak perlu bertemu lagi." Dalam sekejap, telinga Gu Qinghan teringat kata-katamu sebelum kau mati. Secerca kejutan muncul di matanya. Dengan terhuyung-huyung dia turun dari ranjang. Memegang erat dirimu yang hendak berbalik pergi. "Kiao Weisu, kau juga kembali. Tunggu." Pupil matamu tiba-tiba membesar. Seketika kau mengerti maksudnya. Kau juga. Gu Qinghan memelukmu. Memeluk pinggangmu dengan erat. Air mata tanpa suara membasahi kemeja di dadamu. Bodoh.
Kiao Weisu, kau bodoh. Kenapa kau ikut mati bersamaku? Hati Gu Qinghan dipenuhi rasa bersalah. Di kehidupan sebelumnya, kau melakukan terlalu banyak untuknya. Dia sangat berutang padamu. Untungnya kalian berdua kembali. Kalian berdua punya kesempatan untuk memulai kembali. Di kehidupan ini, dia akan mencintaimu dengan baik. Apapun yang kau inginkan, dia akan memberikannya padamu. Kau menatap orang di pelukanmu. Perasaanmu sangat campur aduk. Gu Qinghan di kehidupan sebelumnya membencimu karena menikahinya dengan segala cara. Dia tidak berisik, tidak membuat ulah, juga tidak bicara. Menganggapmu seperti udara. Pernikahan 10 tahun. 10 tahun diabaikan. 10 tahun kekerasan dingin. Sekarang mengingatnya, hatimu masih terasa sangat sakit. Rasa sakit karena diabaikan itu. Seperti menenggelamkanmu ke dasar laut yang dingin. Sakit hingga sesak napas. Bukannya kau tidak pernah menyalahkannya. Tapi kau tidak tega. Semuanya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Siapa suruh kau melakukan segala cara untuk menikahinya? Tapi kali ini, kau tidak ingin mengalaminya lagi. Tatapan matamu kembali tegas, mendorong orang di pelukanmu. Suaramu berusaha keras menutupi kesedihan dan kelelahan. Gu Qinghan, kehidupan ini, aku melepaskanmu. Kau juga lepaskan aku. Pergilah pada orang yang kau inginkan. Hubungan kita berakhir di sini saja. Tubuh Gu Qinghan menegang. Dia menatapmu. Mata dinginnya berkaca-kaca. Kiao Weisu, aku tahu aku salah. Kehidupan ini, mari kita bersama dengan baik. Jangan tinggalkan aku. Kau menundukkan kelopak matamu, menutupi kesepian dan rasa sakit di matamu. Perlahan-lahan menarik tanganmu dari genggamannya. Gu Qinghan, apa kau tahu betapa sakitnya mencintaimu? Kesedihan yang tak berkesudahan menyelimuti hatiku. Sedih sampai tidak punya harapan. Aku juga tidak percaya kau akan mencintaiku. Apalagi percaya kita akan bahagia bersama. Gu Qinghan menatap telapak tangannya yang kosong dengan bingung. Suaranya menyiratkan kesedihan yang tak tertutupi. Menyesal. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Air matanya penuh dengan penyesalan. Tatapannya memohon. Tapi kau menggelengkan kepala. Mencintai Gu Qinghan terlalu menyakitkan. Tolong lepaskan aku. Setelah berkata begitu, kau tidak melihat matanya yang sedih dan memelas. Kau mengeraskan hati dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Gu Qinghan jatuh terduduk di lantai, memeluk lututnya dan meringkuk, menutupi wajahnya dan menangis tanpa suara. Orang yang telah mencintainya selama lebih dari 10 tahun, benar-benar tidak menginginkannya lagi. Mulai sekarang, dia hanya sendirian. Dia menatap kamar yang kosong. Hatinya terasa hampa. Kesalahpahaman antara dia dan dirimu. Semuanya dimulai dari jebakan itu. Dan dalang dari semua ini adalah adik kesayangannya, Gu Langshin. Gu Qinghan berdiri, menyembunyikan emosinya. Dia mau pulang. Dia masih harus membuat perhitungan dengan Gu Langshin. Setelah sampai di rumah, di ruang tamu, Gu Langshin dan saudara kembar laki-lakinya, Gu Fengsun, sedang bermain game. Ibunya, Bai Yu, sedang di dapur, memasak bersama pembantu. Bibi Wang, hari ini Feng mau pulang. Buatkan sup tahu giok putih ya. Buat juga kepiting isi untuknya. Lalu masak sup ayam ginseng untuk Feng Sun dan Shooting. Gu Qinghan mendengarkan dalam diam. Meskipun sudah terbiasa ibunya tidak pernah memikirkannya. Tapi saat ini, dia masih merasa sedikit sedih. Dia ingat makanan kesukaan suaminya. Dia juga ingat makanan kesukaan putri dan putra bungsunya. Tapi dia tidak ingat apa yang Gu Qinghan suka makan. Bai Yu berbicara sebentar lagi. Shooting dan Zhou Nian akan datang berkunjung ke rumah. Buat beberapa masakan andalan lagi untuk menjamu tamu. Mendengar nama Zhou Nian, Gu Qinghan terdiam. Itulah kebahagiaan yang pernah hampir diraihnya. Sosok yang di masa mudanya hanya berani dia pandangi dari jauh. Orang yang selama bertahun-tahun tidak berani dia hadapi. Di kehidupan sebelumnya, Zhou Nian menyaksikan dengan mata kepala sendiri adegannya tidur denganmu. Kekecewaan dan kesedihan di matanya saat itu sangat menusuk hati Gu Qinghan. Awalnya, keluarga Chu berniat menjodohkan anak mereka dengan keluarga Gu, dan ibu Zhou Nian memilihnya, Gu Qinghan. Tapi karena insiden yang menimpanya, tidak hanya dilihat oleh Zhou Nian,
Bibi Zhou juga melihat kelakuannya yang tidak senonoh. Rasa jijik di mata Bibi Zhou tidak disembunyikan sama sekali. Dia tidak pernah lagi menyebut perjodohan antara dia dan Chunian. Diam-diam mengubah calon menantunya menjadi Gulangxin. Kemudian, Chunian menikahi Gulangxin. Sangat perhatian padanya. Mereka bahkan memiliki seorang putri yang lucu. Setiap kali hari raya, dia melihat kemesraan mereka berdua. Interaksi mereka yang seolah dunia milik berdua. Rasa iri di hati Gu Qinghan akan membesar 10 kali lipat. Wajah Gu Qinghan kembali tenang. Dia melangkah masuk. Dia muncul di ruang tamu. Saat itu, seolah tidak ada yang melihatnya. Dulu saat dia pulang pada saat seperti ini, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membantu di dapur. Selalu berada di dekat Baiyu, berusaha menyenangkan ibunya dengan menjadi rajin. Saat itu, dia tidak mengerti. Orang yang dari lahir tidak dicintai, berusaha sekeras apapun tidak ada gunanya. Kali ini, dia tidak melihat orang-orang di ruang tamu. Langsung naik ke kamarnya dan membanting pintu. Sekelompok orang tidak tahu berterima kasih. Dia tidak akan lagi mencoba menyenangkan mereka. Gu Qinghan berpikir sejenak, menelepon gurunya, dan memindahkan data kependudukannya ke sekolah. Saat waktu makan tiba, Gu Qinghan turun dari lantai atas. Begitu dia muncul, suasana di sana seolah membeku. Baiyu pun tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis yang tidak terlalu ramah. Bertanya, "Qinghan, kapan kau pulang? Ibu tidak melihatmu. Tadi mungkin ibu sedang memasak di dapur." Gu Qinghan menjawab dengan datar, tidak mendekat untuk mengambilkan nasi untuk mereka seperti biasanya. Kehidupan ini, insiden itu tidak terjadi. Zhou Suking malah terlihat cukup ramah. Masih menganggapnya sebagai calon menantu. "Qinghan ada di rumah ya? Cepat duduk dan makan. Sudah setahun kuliah, kenapa kelihatannya makin kurus?" Melihat penampilan Zhou Suking yang ramah dan ceria, pikiran Gu Qinghan teringat pada kehidupan sebelumnya. Tatapan jijiknya. Dia menyapa dengan sopan dan menjaga jarak. Mencari tempat duduk yang cukup jauh dari yang lain. Dan makan dalam diam. Zhou Suking berkata, "Qinghan, kenapa duduk begitu jauh? Sudah lama tidak bertemu Chunian. Kenapa tidak bicara?" Canggung. Gu Qinghan sedikit mengangkat matanya. Saat tatapan jernihnya berputar, bertemu dengan tatapan Chunian di satu titik. Chunian seperti embusan angin sepoi-sepoi. Tahu sopan santun. Tahu kapan harus maju dan mundur. Selalu bijaksana dan tidak pernah melewati batas. Siapapun yang bersamanya akan merasa sangat nyaman. Tapi Gulangxin sedikit tidak senang. Dia tidak suka kakak Chunian memberikan perhatian pada Gu Qinghan. Melihat Gu Qinghan dalam keadaan baik-baik saja, hatinya sedikit bingung. Jelas-jelas semalam sudah mengatur orang. Kenapa bisa gagal? Gulangxin memutar bola matanya. Pura-pura bertanya tanpa maksud tertentu. "Kakak, semalam kau tidak pulang. Pergi kemana?" Baiyu mengerutkan kening menatap Gu Qinghan. "Kau tidak pulang semalam?" Gu Qinghan tersenyum dingin dalam hati. Kenapa dia tidak pulang semalam? Gulangxin pasti yang paling tahu. Dan juga ibunya. Bahkan tidak tahu putrinya tidak pulang. Mendengar kata-kata Gulangxin, alis Zhou Suking sedikit berkerut. Lalu ikut menatap Gu Qinghan. Menunggu jawabannya. Keluarga Chu mereka sangat mementingkan karakter calon menantu. Tidak akan pernah menikahi orang yang kehidupan pribadinya berantakan. Gu Qinghan berbohong tanpa mengubah ekspresinya. "Semalam setelah pesta selesai, aku pergi. Bertemu dengan teman lama sebentar. Karena sudah malam. Jadi aku menginap di rumah teman." Gulangxin tidak terlalu percaya. Dia kenal Gu Qinghan. Tahu kalau dia tidak punya teman baik di sini. "Kakak, temanmu itu laki-laki atau perempuan?" "Aku kenal tidak. Perempuan." "Kau tidak kenal." Gu Qinghan menjawab seadanya. Tidak ada keinginan untuk berbicara lebih lanjut. Dia juga tidak akan mengatakan bahwa Gulangxin yang memberinya obat. Karena meskipun orang-orang ini tahu, mereka tidak akan percaya. Dan kalaupun percaya, mereka tidak akan benar-benar menyalahkan Gulangxin. Mereka akan mencari segala cara untuk membelanya. Gu Fengxun yang di sebelahnya mendengar dan menyindir dengan sinis. "Gu Qinghan, kau punya teman perempuan atau tidak? Kami semua tahu." "Kan?" tanda tanya. "Menurutku,
Jangan-jangan kau pergi main-main dengan laki-laki mana? Ya, tanda tanya. Makanya tidak pulang semalaman. Gu Qinghan menunduk. Dulu saat Gu Fengsun menyindirnya, dia hanya diam menerimanya dan tidak membantah. Hari ini, dia meletakkan sungkitnya dan menatap Gu Fengsun dengan serius. Kalau perempuan kenapa? Kalau laki-laki kenapa? Aku sudah 20 tahun. Apa punya teman saja harus lapor ke keluarga? Tahun lalu, foto kau masuk hotel dengan perempuan itu masih ada di ponselku. Kau punya hak apa bicara tentangku? Gu Fengsun tertegun. Gu Qinghan berani membantahnya. Bukankah dia biasanya penurut demi diterima di keluarga ini? Gu Qinghan selalu happy, menyenangkan semua orang. Apa dia salah makan obat hari ini? Jangan bicara sembarangan. Kapan aku pergi ke hotel dengan perempuan? Kau mau aku tunjukkan fotonya? Wajah Gu Fengsun sedikit tidak nyaman. Memangnya kenapa? Kalau iya, pergi ke hotel, apa harus melakukan sesuatu? Pikiranmu saja yang kotor. Jadi melihat apapun jadi kotor. Gu Qinghan terdiam. Pergi ke hotel apa? Untuk belajar. Teringat hal-hal yang dilakukan Gu Fengsun di kehidupan sebelumnya. Dia menambahkan satu pukulan lagi. Lalu untuk apa kau membawa wanita yang sudah menikah ke hotel? Kali ini semua orang menatap Gu Fengsun. Wajah Gu Fengsun berubah. Kepanikan melintas di matanya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita bersuami apa? Kau sendiri yang tidak tahu malu. Suka menggoda orang. Seenaknya menuduh orang lain tidak tahu malu. Menggoda orang. Hehe, gampang sekali kau melempar fitnah. Ekspresi beberapa orang di meja makan berbeda-beda. Jelas lebih memilih untuk percaya pada Gu Fengsun. Gu Qinghan tidak ingin menahannya lagi. Seorang adik yang tidak punya rasa hormat sedikit pun padanya. Untuk apa dipertahankan? Dia tiba-tiba berdiri, mengambil gelas air di meja dan menyiramkannya ke Gu Fengsun. Jus jeruk berwarna kuning membasahi wajahnya. Gu Qinghan, kau gila ya? Gu Fengsun juga berdiri dan menendang kursinya. Matanya menyala karena marah. Kalau mulutmu kotor, cuci yang bersih. Sekalipun aku tidak tahu malu. Tidak sekotor kau yang menggoda istri orang. Merusak rumah tangga orang lain membuatmu merasa hebat. Ya, tanda tanya. Omong kosong. Kapan aku? Gu Fengsun panik. Dia tidak berani mengakuinya. Kalau tidak, dia akan dipukuli ayahnya. Gu Qinghan tersenyum dingin dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, suami wanita itu bahkan datang ke rumah, memaki Gu Fengsun sebagai pria simpanan. Gu Shooting dengan tenang mengelap tangannya. Qinghan, kau punya bukti? Apa mengatakan hal itu tentang Fengsun? Fengsun adalah adikmu. Tidak boleh sembarangan menuduhnya. Hehe, kalau dia bicara tentangku, apa dia punya bukti? Kenapa dia bisa sengatnya bicara apa saja? Gu Shooting terdiam. Qinghan biasanya penurut. Kenapa sekarang jadi begitu tajam lidahnya? Kalian mau percaya atau tidak? Terserah. Gu Qinghan meletakkan sumpitnya. Tidak peduli dengan tatapan terkejut, bingung, dan ingin tahu dari semua orang. Langsung kembali ke kamarnya. Dari sudut matanya, dia melihat ekspresi Xiao Suking menjadi muram. Chun Yan juga mengerutkan kening. Matanya menunjukkan rasa tidak percaya. Karena mereka belum pernah melihat Gu Qinghan marah seperti itu. Gu Fengsun masih berteriak-teriak di bawah, mengatakan Gu Qinghan memfitnahnya, menggunakan berbagai kata-kata kasar untuk menghinanya. Gu Qinghan berbaring di ranjang dan menutup matanya. Pikirannya tanpa sadar kembali membayangkan adegan sebelum kematiannya. Adiknya, Gu Langxin, untuk membuktikan padanya bahwa semua orang lebih mencintainya, sengaja membayar 2 penculik untuk menyutradarai sebuah drama penculikan antara dia dan Gu Langxin. Hanya satu yang bisa hidup. Pada akhirnya, semua orang memilih Gu Langxin untuk hidup. Dia ditinggalkan sepenuhnya. Gu Langxin sangat bangga. Hanya saja dia tidak menyangka remote kontrol penculik itu rusak. Dan akhirnya benar-benar meledak. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang selamat. Di saat-saat terakhir hidupnya, Gu Qinghan hanya merasakan keputusasaan karena ditinggalkan oleh semua orang. Hancur hati. Gu Qinghan menutup matanya, menyentuh dadanya. Semua orang punya obsesi. Obsesi Qiao Huishu adalah dirinya. Dan obsesinya adalah keluarga. Dia berada di dalam keluarga tiri. Gu Shooting adalah putra Gu Feng dan istri pertamanya.
Gu Langxin dan Gu Fengsun adalah anak-anak Bayu. Setelah menikah dengan Gu Feng, lalu dia siapa? Hehe, dia hanyalah kesalahan yang dilakukan Bayu di masa muda. Gu Qinghan yang sejak kecil tinggal di panti asuhan, selalu mengira dia tidak punya ayah dan ibu. Dia berkali-kali menangis di tengah malam, membayangkan betapa indahnya jika dia punya ayah dan ibu. Sampai pada usia 11 tahun, Bayu yang berpakaian mewah datang ke panti asuhan, menatapnya dengan lembut dan berkata bahwa dia adalah ibunya. Bayu memeluknya dengan haru dan berkata, setelah bertahun-tahun, akhirnya menemukan putrinya sendiri. Di hari dia meninggalkan panti asuhan, Gu Qinghan sangat bahagia. Wajah kecilnya yang polos penuh dengan kekaguman pada Bayu. Dia berpamitan pada ibu panti asuhan yang telah merawatnya begitu lama. Dengan gembira pulang bersama ibunya. Dengan hati penuh harap, dia datang ke keluarga Gu. Meskipun ayahnya bukan ayah kandungnya, kakaknya juga bukan kakak kandungnya. Gu Qinghan tidak kecewa. Dia punya ibu. Itu sudah cukup. Tak disangka, selain kakaknya, di rumah ini masih ada 2 anak lagi. Keduanya adalah anak ibunya. Dia punya adik laki-laki dan perempuan kandung. Bagus sekali. Hanya saja adiknya tidak ada di rumah. Wajahnya pucat terbaring di rumah sakit. Rambutnya bahkan dicukur habis. Kemudian, Bayu dengan mata marah memohon padanya untuk menyelamatkan adiknya. Gu Langxin. Ternyata adiknya menderita leukemia. Membutuhkan sumsum tulangnya untuk bertahan hidup. Saat itu, melihat mata ibunya yang memerah, ekspresinya yang rapuh, Gu Qinghan yang berusia 11 tahun seolah mengerti sesuatu. Dia berpura-pura tidak mengerti apa-apa, tersenyum dan menghibur Bayu. Ibu jangan menangis, aku akan menyelamatkan adik. Adik akan sembuh. Dia hanya mendambakan pelukan hangat yang telah lama diimpikannya. Di hari adiknya sembuh, ibunya tersenyum sangat bahagia. Lebih bahagia daripada hari saat dia menemukannya. Seluruh keluarga tersenyum bahagia. Dia juga tersenyum bahagia. Bagus sekali. Asal semua orang bahagia. Sayangnya, setelah dia menyelamatkannya, adiknya tidak berterima kasih atas pertolongannya. Malah sangat iri, membenci, dan memusuhinya. Karena telah merebut perhatian mereka. Gu Qinghan sedikit sedih. Dia ingin memberitahu Gu Langxin. Sebenarnya dia tidak meminta banyak, cukup berikan sedikit saja cinta untuknya. Tapi Gu Langxin tidak percaya. Gu Qinghan tersenyum mencela diri sendiri. Betapa menyedihkannya ikatan keluarga ini. Telah membelenggunya seumur hidup. Seseorang akan selalu terbelenggu seumur hidupnya oleh apa yang tidak bisa didapatkannya di masa muda. Keesokan harinya, Gu Qinghan mengemasi semua barangnya dan menemukan kartu keluarga di kamar Bayu. Mengambil halamannya sendiri. Setelah semua selesai, dia datang ke kamar Gu Langxin. Kau mau apa? Karena tidak ada orang di rumah, Gu Langxin juga malas berpura-pura. Menjadi kakak beradik yang akrab. Nada bicaranya sangat tidak sabar. Melihat adiknya yang manja dan tidak sopan ini, Gu Qinghan teringat berbagai hal di kehidupan sebelumnya. Api amarahnya perlahan membara. Kau yang memberiku obat, kan? Tanda tanya. Obat apa? Gu Langxin pura-pura tidak mengerti. Dengan acuh tak acuh melihat ponselnya. Apa? Kau tahu sendiri di hatimu. Gu Qinghan merampas ponsel di tangannya dan membantingnya ke lantai. Menekannya di atas ranjang. Gu Langxin sangat kurus. Tingginya hanya 160 cm. Lemah sejak kecil. Ditekan dengan kuat oleh Gu Qinghan. Sama sekali tidak bisa melawan. Gu Qinghan, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Gu Langxin, apa salahku padamu sampai kau mau mencelakaiku seperti ini? Saat usiamu 9 tahun, nyawamu itu aku yang menyelamatkannya. Kenapa kau melakukan ini padaku? Gu Qinghan, malam itu, jangan-jangan kau benar-benar ditiduri oleh pria liar. Entah dari mana. Ya, tanda tanya. Makanya kau begitu hancur. Telak. Gu Qinghan menamparnya dengan keras. Gu Qinghan, kau memukulku? Kau benar-benar memberontak. Mata Gu Langxin penuh dengan rasa tidak percaya. Tidak tahu berterima kasih. Aku memukulmu. Makhluk tidak punya hati nurani. Sambil berkata, Gu Qinghan menamparnya beberapa kali lagi. Di kehidupan sebelumnya. Kalau bukan karena Gu Langxin,
Dia tidak akan salah paham pada Qiao Weishou begitu lama. Kalau bukan karena Gu Langxin, mereka juga tidak akan mati sia-sia. Gu Qinghan, kau sudah gila. Beraninya kau memukulku. Ayah, ibu, dan kakak tidak akan melepaskanmu. Gu Langxin ditampar dengan keras, sampai air matanya keluar karena kesakitan. Sejak kecil tubuhnya lemah. Dia adalah kesayangan seluruh keluarga. Bahkan adiknya pun harus mengalah padanya. Kapan dia pernah dipukul seperti ini? Rasakan. Gu Qinghan, tunggu kakak pulang. Aku pasti akan menyuruh kakak menghajarmu sampai mati. Mata Gu Qinghan semakin memerah. Dia menggunakan semenahan naganya untuk memukul Gu Langxin. Gu Langxin, kau hanya takut aku merebut ibu dan kakak darimu. Kan tanda tanya. Semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Sudah cukup. Kan tanda tanya. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku tidak mau keluarga ini lagi. Kau gila. Benar-benar gila. Gu Langxin juga berteriak. Gu Qinghan selalu sangat mementingkan keluarga. Selalu bermimpi mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli lagi? Gu Langxin merasa wajahnya panas terbakar. Akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Tidak tahu sudah berapa kali menampar. Tangan Gu Qinghan sampai kesemutan. Dia akhirnya melepaskan Gu Langxin, mengambil tasnya dan meninggalkan rumah ini. Selamat tinggal. Rumah yang memang sejak awal bukan miliknya. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah kembali lagi. Gu Qinghan naik taksi ke bandara. Naik pesawat yang sudah dipesannya sejak lama. Dia akan kembali ke sekolah. Mungkin memang seharusnya tidak mengharapkan hal-hal yang tidak ditakdirkan untuknya. Berdiri di depan gerbang kampus yang familiar. Perasaan Gu Qinghan campur aduk. Suatu tahun, suatu bulan, seseorang pernah menyatakan cinta dengan sangat meriah di sini. Langit penuh dengan balon merah muda. Kembang api yang indah. Sorak-sorai orang yang lewat. Sayangnya, berakhir dengan kegagalan. Kau mengulang kelas 3 SMA selama 2 tahun. Saat kau pertama kali ikut ujian masuk perguruan tinggi, Gu Qinghan masih di kelas 2 SMA. Hasil ujianmu cukup bagus. Lulus di Universitas 211 yang terkenal. Di luar dugaan semua orang, kau tidak mengambilnya, melainkan memilih untuk mengulang. Tahun kedua, kau dan Gu Qinghan menjadi teman sekelas. Mengikuti ujian di tahun yang sama. Masuk ke Universitas Jingda bersama. Masuk ke Universitas Jingda bersama. Masuk ke Universitas Jingda bersama. Kau mengambil jurusan ekonomi. Dia belajar ilmu komputer. Kau adalah idola kampus yang dikagumi semua orang. Sedangkan dia adalah primadona jurusan komputer yang dingin. Pasangan yang serasi. Membuat semua orang iri. Tapi Gu Qinghan tidak menyukaimu. Dia menghindar. Kau mengejarnya. Cintamu terlalu terang-terangan. Hingga semua orang tahu. Kenangan tentangmu membanjir seperti air pasang. Tapi di kehidupan ini, kau bilang tidak ingin terlibat lagi dengannya. Bilang kau sudah tidak mencintainya lagi. Dia telah kehilangan orang yang selalu mengejarnya. Kembali ke asrama. Gu Qinghan baru saja duduk. Ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Setelah diangkat, ternyata telepon dari ibunya. Bayu, belum sempat bicara. Dari seberang langsung terdengar omelan dan makian. Gu Qinghan, apa kau sudah gila? Beraninya kau memukul adikmu. Kau di mana? Cepat pulang dan berlutut minta maaf pada Langxin. Gu Qinghan tanpa berkata apa-apa langsung menutup telepon dan memblokir semua nomor telepon keluarga Ging. Tak lama kemudian, nomor tak dikenal lain menelpon. Gu Qinghan mengangkatnya. Kali ini dari adik tirinya, Gu Fengsun. Nadanya sangat marah. Gu Qinghan, kau bajingan. Beraninya kau memukul kakakku. Awas, kalau aku menemukanmu, akan kukupas kulitmu. Kali ini, Gu Qinghan tidak diam. Menjauhkan ponselnya dan membalas 2 kata. Pria simpanan. Orang di seberang terdiam. Gu Qinghan menutup telepon dan memblokirnya. Dia bisa membayangkan betapa marahnya Gu Fengsun di depan ponselnya. Baru saja menutup telepon ini, ada lagi yang menelpon. Gu Qinghan sepertinya sudah bisa menebak siapa kali ini. Kakak tirinya, Gu Shuting. Emosinya tidak begitu meledak-ledak. Suaranya berat. Tapi jika didengarkan baik-baik, tersimpan amarah. Qinghan, kali ini kau keterlaluan? Bagaimanapun juga,
Langxin adalah adikmu. Bagaimana bisa kau memukulnya sekeras itu? Cepat pulang dan minta maaf pada Langxin. Mohon agar dia memaafkanmu. Suara Gu Qinghan sangat dingin saat berkata, "Kenapa kau tidak bertanya, kenapa aku memukulnya?" Setelah berkata begitu, Gu Qinghan sedikit menyesal. Sudahlah, toh kalian juga tidak peduli. Kalian hanya peduli Gu Langxin dipukul. Tolong sampaikan pada Nyonya Bayu, mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. Aku tidak berutang apapun pada kalian. Jangan ganggu aku lagi. Mengerti? Keluarga Gu memang memberinya makan dan pakaian selama beberapa tahun, serta fasilitas pendidikan. Tapi dia juga sudah mendonorkan sumsum tulangnya untuk Gu Langxin, menyelamatkan nyawanya. Dia tidak pernah berutang apapun pada keluarga Gu. Hal-hal yang pernah diharapkannya dulu, dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Di seberang hening selama beberapa detik. Qinghan, kau sedang membuat masalah apa? Cepat pulang dan minta maaf pada semuanya. Apa yang perlu dikatakan, sudah kukatakan semua. Gu Qinghan tidak ingin bicara omong kosong lagi. Langsung mencabut kartu SIM-nya dan membuangnya ke tempat sampah. Keluarga Gu di Jing City tidak bisa menghubungi Gu Qinghan. Mereka menelponmu. Kau mengejar Gu Qinghan bukanlah rahasia. Banyak orang yang tahu. Gu Suting bertanya, apa kau tahu di mana Gu Qinghan? Kau menyangkalnya dan menutup telepon. Kau berpikir sejenak, lalu menelepon teman sekamarmu. Gu Yunqi. Yunqi, tolong bantu aku. Coba lihat, apa Gu Qinghan sudah kembali ke sekolah? Gu Yunqi bertanya dengan bingung. Kau bertengkar dengan Gu Qinghan? Gu Yunqi, sebenarnya tidak begitu percaya kalian berdua akan bertengkar. Karena kau adalah seorang penjilat. Selalu kau yang sepihak mengganggunya. Dan Gu Qinghan tidak pernah memedulikanmu. Rumit, pokoknya, aku harus memastikan dia aman sekarang. Aku akan langsung membantumu melihatnya. Gu Yunqi menutup telepon. Setelah mendapat kabar dari teman sekamar Gu Qinghan, langsung mengirimkan fotonya padamu. Kiao, orangnya sudah kembali ke sekolah. Oke, terima kasih. Kau mematikan ponsel. Memijat pangkal hidungmu. Dalam hati merasa lega. Teringat kata-kata kasarmu sendiri. Wajahmu kembali menjadi tidak wajar. Sudahlah, kalaupun mau berhenti, butuh sedikit waktu. Di kehidupan ini, kau harus berhenti mengejar Gu Qinghan. Kalau tidak, kau benar-benar seperti anjing. Di grup asrama, seseorang menandai Gu Qinghan. Qiao Weishu mencarimu di mana-mana. Gu Qinghan yang sedang makan di Haidilao tertegun saat menerima pesan itu. Dia menjawab, aku tahu. Lalu, dia mencari-cari cukup lama, baru menemukan jendela obrolan denganmu. Pesan terakhir masih dari sebelum liburan. Kau bilang agar dia menunggumu untuk pulang ke Jing City bersama. Dia tidak membalas, juga tidak menunggumu. Pulang ke Jing City lebih dulu sendirian. Gu Qinghan mengingat kembali. Tiba-tiba menjadi sedikit pendiam. Dirinya begitu dingin. Bagaimana Qiao Weishu bisa bertahan? Mengejarnya selama bertahun-tahun. Apa dia juga akan merasa sedih? Ujung jarinya berhenti di layar. Uap panas dari panci mengepul, mengaburkan pandangan Gu Qinghan. Ada hal-hal yang dulu tidak dipedulikan. Jika dilihat dari sudut pandang 10 tahun kemudian, kenapa terasa begitu menyedihkan? Gu Qinghan menyesal, benar-benar menyesal. Sepertinya dia telah melewatkan seorang pria yang seluruh hati dan matanya hanya untuknya. Apakah Qiao Weishu mengkhawatirkannya? Di hati Qiao Weishu pasti masih ada dirinya. Kan tanda tanya. Gu Qinghan, untuk pertama kalinya berinisiatif mengirim pesan padamu. Aku sudah sampai di sekolah. Jangan khawatir. Aku menunggumu di sekolah. Pesan itu tidak dibalas. Tapi kau melihatnya. Hanya saja pura-pura tidak melihat. Tidak ingin membalas. Di lapangan basket, Gu Yunqi tergeletak kelelahan di lantai. Kiao, tolong lepaskan aku. Bagaimana kalau hari ini sampai di sini saja? Tidak tahu kau salah makan apa? Menghajar kami di lapangan selama hampir 1 jam. Tapi kami sama sekali tidak bisa melawan. Baiklah, kau mengambil bola. Duduk di bangku panjang di samping ring basket. Terlihat sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Gu Yunqi bangkit dari lantai dan duduk di sampingmu. Menyikutmu dengan sikunya. Hei, Kiao, kau kenapa? Kau masih menunduk? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa,
Tapi kau menghajar kami habis-habisan? Gu Yungki bertanya dengan ragu. Apa karena Gu Qinghan? Dia menolakmu lagi. Kau mengangkat kepala menatapnya. Dengan nada sangat dingin berkata, lain kali jangan sebut nama orang itu di depanku. Tidak suka Gu Qinghan lagi. Fang Mingxie di sebelahnya tampak terkejut. Dia kan satu SMA denganmu. Kau mengejar Gu Qinghan. Dulu sempat heboh di seluruh sekolah. Sampai sekarang masih ada legenda tentangmu di sekolah. Fang Mingxie merebut bola dari tanganmu. Memutarnya di ujung jari. Sudahlah, Kiao. Sekarang bilang tidak suka. Mungkin setelah tidur semalam, kau akan kembali tergila-gila padanya. Kau meliriknya. Aku serius. Lain kali siapapun yang menyebut namanya. Kita bukan teman lagi. Setelah berkata begitu, kau meninggalkan dua teman sekamarmu. Berjalan menuju pintu keluar lapangan dengan kepala tertunduk. Di pintu keluar lapangan, suara perempuan yang familiar dan merdu memanggilmu. Kiao Weisu, suara ini sudah terukir di tulang. Tidak akan pernah terlupakan. Kau hampir secara refleks berhenti melangkah. Berbalik menatapnya. Cahaya bintang menerpa wajahnya yang indah. Matanya masih begitu penuh perasaan. Dia masih sangat cantik. Kau mengalihkan pandanganmu. Ada perlu? Gu Qinghan sedikit menunduk. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Dia hanya datang ke lapangan basket untuk mencoba peruntungan. Hanya ingin bertemu denganmu. Tidak disangka benar-benar bertemu. Tidak bicara. Aku pergi. Melihatnya diam. Kau mengerutkan kening. Bersiap untuk pergi? Tunggu sebentar. Gu Qinghan panik. Mengulurkan tangan untuk menarik tanganmu. Kau melihat tangannya yang menarik tanganmu. Lalu melihat matanya. Suaramu tanpa emosi sedikit pun. Nona Gu. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Wajah Gu Qinghan memerah. Cepat-cepat melepaskanmu. Maaf, Nona Gu. Ada perlu apa? Cepat katakan. Aku harus kembali tidur. Kau mundur selangkah. Sengaja menjaga jarak darinya. Gu Qinghan sedikit bingung. Dia adalah seorang introvert dan sangat fobia sosial. Benar-benar tidak pandai berinteraksi. Sikapmu terlalu dingin. Dia berpikir lama baru berkata pelan. Kiao Weisu, aku ingin mengejarmu. Malam gelap menutupi wajahmu. Di bawah lampu jalan yang redup dan kekuningan. Gu Qinghan tidak bisa melihat ekspresimu dengan jelas. Yunki dan Fang Mingxie yang menyusul dari belakang. Kebetulan mendengar kalimat itu. Keduanya tampak terkejut. Mulut mereka terbuka lebar seolah bisa menelan telur. Apa yang baru saja mereka dengar? Gu Qinghan bilang mau mengejar Kiao? Ya Tuhan, dunia sudah terbalik. Kau diam selama 2 detik. Menunduk. Aku tidak mau. Setelah berkata begitu, kau melangkah pergi. Kekecewaan melintas di mata Gu Qinghan. Dia juga berbalik dan pergi. Gu Yunki mengucek matanya. Lalu mencubit Fang Mingxie. Fang, aku tidak salah lihat. Kan tanda tanya. Gadis tadi itu Gu Qinghan? Fang Mingxie sekarang juga memfasin ekspresi. Seperti kakak-kakak melihat ponsel. Benar-benar tidak mengerti. Hanya lewat 1 liburan musim panas. Kenapa situasinya bisa berbalik seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Gu Qinghan kembali ke asrama. Wajahnya masih tanpa ekspresi seperti biasa. Beberapa teman sekamarnya sudah terbiasa. Gu Qinghan memang seperti itu sehari-harinya. Kalau tidak, bagaimana bisa mendapat julukan primadona dingin? Dari jurusan komputer, Gu Qinghan duduk di kursi. Menghela napas pelan. Zueman yang duduk di sebelahnya adalah yang pertama menyadari ada yang tidak beres. Kenapa? Qinghan, kau kelihatannya tidak senang. Gu Qinghan berkata dengan ragu. Aku ingin mengejar seseorang. Dia ingin mendapatkanmu kembali. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. 3 teman sekamarnya saat itu sangat kompak. Bertanya serempak. Siapa? Mereka sangat ingin tahu siapa yang begitu hebat. Bisa membuat Nona Gu cantik mereka yang biasanya pasif. Mengambil inisiatif. 3 pasang mata yang berapi-api menatapnya. Gu Qinghan sedikit malu. Mengakui. Kiao Weisu. Cih. Ketiga orang itu serentak menarik kembali tatapan penasaran mereka. Dalam hati berpikir. Oh, ternyata dia. Kirain siapa? Sui Qinghe melanjutkan memakai maskernya. Dengan nada meremehkan. Kiao Weisu? Apa dia perlu dikejar? Bukankah itu hanya butuh 1 kedipan jarimu? Zheng Yanyan menutup tirai tempat tidurnya untuk bermain game. Suaranya terdengar dari dalam.
King Han, kau ini tidak asyik mengerjai kami. Ya, tanda tanya. Siapa yang tidak tahu Qiao Weishou cinta mati padamu? Wajah Gu King Han memerah, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku melakukan sesuatu yang membuat Qiao Weishou marah. Dia sekarang sudah tidak mau bicara denganku lagi. Tapi aku menyesal. Aku ingin mendapatkannya kembali. Gu King Han berkata dengan sangat serius. Su Qinghe kembali menghentikan kegiatannya. Zheng Yanyan membuka kembali tirainya. Ketiganya kembali menatapnya. Jangan hanya melihatku. Beri aku ide. Su Qinghe sedikit bingung. Aku penasaran. Apa yang kau lakukan? Sampai membuat Qiao Weishou tidak mau bicara denganmu lagi. Zheng Yanyan dan Zui Man juga mengangguk. Mereka juga sangat ingin tahu. Gu King Han berkata dengan terbata-bata. Aku menuduhnya. Detailnya tidak bisa dijelaskan. Perseteruan di kehidupan sebelumnya. Hanya kalian berdua yang tahu. Orang lain tidak akan bisa mengerti. Melihatnya ragu-ragu. Su Qinghe tidak bertanya lagi. Bagaimana kalau kau minta maaf baik-baik padanya? Sentuh hatinya dengan ketulusanmu. Zheng Yanyan di sebelahnya berkata, lihat apa yang dia suka. Belikan dia hadiah permintaan maaf. Lalu bermanja-manja memohon maafnya. Sekeras apapun, laki-laki tidak akan tahan dengan gadis yang bermanja-manja. Su Qinghe berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau langsung cium dia saja? Dia pasti akan memaafkan apa saja. Zheng Yanyan duduk di ranjang dan tertawa terbahak-bahak. King Han sepertinya tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa tertawa? Percaya tidak? Caraku ini yang paling sederhana dan efektif. Kalau begitu, coba tanyakan, apa King Han bisa melakukannya? Menurutku, bermanja-manja saja sudah batas kemampuannya. Zheng Yanyan sangat ingin tahu, seperti apa Gu King Han kalau sedang bermanja-manja. Mereka belum pernah melihatnya. Zheng Yanyan menatap Gu King Han dan berdecak. Di kehidupan selanjutnya, tolong buat wajahku seperti ini. Bermanja-manja dengan wajah seperti ini. Sepertinya tidak ada laki-laki yang bisa menolaknya. Gu King Han merasa ide mereka tidak terlalu bisa diandalkan. Mengacak rambutnya dengan frustrasi. Jumat sore, Gu King Han membeli 4 kaleng poke dingin. Membawanya dengan kantong kertas ke lapangan BSKIT. Jika dia tidak salah ingat, setiap Jumat sore, kau pasti bermain basket di sini. Dia bisa mengingat ini. Karena di kehidupan sebelumnya, kau selalu mengiriminya pesan. Mengajaknya datang melihatmu bermain basket jika ada waktu. Meskipun dia jarang membalas pesanmu. Tapi kau selalu dengan senang hati melaporkan apa saja yang kau lakukan setiap hari. Di kehidupan sebelumnya saat ini, kau dan dia sudah berhubungan badan. Di hatinya hanya ada kebencian untukmu. Sedangkan kau mungkin merasa bersalah padanya. Kau terus berusaha menyenangkannya. Tapi di hatinya hanya ada rasa jijik dan kesal. Di sekitar lapangan basket, banyak sekali gadis-gadis. 80% dari mereka tidak mengerti basket. Perhatian mereka juga tidak pernah pada bolanya. Maksud yang sebenarnya bukanlah pada anggurnya, tapi pada orang yang bermain basket. Di lapangan basket, ada lebih dari 3 orang yang sedang bermain. Gu King Han tidak perlu menebak. Gerombolan gadis yang paling banyak, pasti ada kau di sana. Dia datang terlambat. Berdiri di paling belakang membawa barangnya. Tidak berdesak-desakan di kerumunan. Hanya melihat dengan tenang. Mendengarkan dengan wajah tenang. Gadis-gadis di depannya sesekali berteriak-teriak kegirangan. Dia bisa mendengar sorak-sorai mereka. Bisa mendengar mereka meneriakkan namamu. Perilaku seperti ini tidak akan pernah dilakukannya. Sekalipun dia sangat suka, dia tidak akan bersorak atau berteriak untukmu. Sebagian besar waktu, emosinya selalu tenang. Jarang ada yang bisa menebak isi hatinya. Gu King Han menunduk menatap ujung sepatunya. Entah kenapa, di kehidupan sebelumnya, kau begitu setia padanya. Mungkin cinta memang tidak punya alasan. Jika dia tidak pernah muncul di duniamu, mungkin kau akan menemukan seorang gadis yang sangat mencintaimu dan juga akan memiliki pernikahan yang bahagia. Memikirkan hal ini, Gu King Han sepertinya bisa mengerti dirimu di kehidupan ini. Kenapa kau begitu tegas ingin membuat batasan dengannya? Jika itu adalah dirinya, dihadapi dengan kata-kata dingin dan wajah dingin selama bertahun-tahun, pasti sudah lama putus asa dan kecewa. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Di sekelilingnya ada berbagai macam gadis.
Berbagai gaya, yang polos dan lugu, yang sepanas api, yang penuh semangat muda. Banyak di antara mereka yang datang untukmu. Hati Gu Qinghan tiba-tiba merasa bingung dan panik jika rasa cintamu yang istimewa untuknya hilang. Apakah di kehidupan ini kalian masih bisa bersama? Sudah masuk musim gugur, agak dingin. Dia menggosok-gosok lengannya, menyesal memakai pakaian yang terlalu tipis. Seharusnya membawa jaket saat keluar. Tetesan hujan kecil mengenai wajahnya. Beberapa gadis tidak tahan dan lari lebih dulu. Bukan karena takut hujan, tapi karena riasan di wajah mereka luntur. Takut sang idola melihat wajah asli mereka. Hujan semakin deras. Hampir separuh gadis-gadis itu sudah pergi. Gu Qinghan tidak punya kekhawatiran seperti itu. Tidak ada riasan di wajahnya. Tentu saja tidak takut air hujan. Hujan semakin deras. Pertandingan di lapangan basket berakhir lebih awal. Kau berjalan bersama beberapa teman sekamarmu. Rombongan itu bersiap meninggalkan lapangan. Gadis-gadis penonton yang tersisa memberi jalan untuk kalian. Di antaranya, ada juga beberapa gadis pemberani yang maju, memberikan minuman pada pria yang mereka sukai, sekaligus meminta nomor kontak. Kau masih yang paling populer. Sudah ada 2 gadis yang maju untuk memberimu minuman. Tapi kau menolak semuanya. Kau memeluk bola, memakai seragam basket biru tua, dengan angka 17 putih besar di punggungmu. Tahun saat kau pertama kali bertemu Gu Qinghan, kau tepat berusia 17 tahun. Tahun itu, pohon osmanthus di kampus berwarna kuning keemasan. Seluruh kampus dipenuhi aroma bunga osmanthus. Dia kebetulan berdiri di bawah pohon osmanthus. Sosoknya kurus. Angin bertiup. Bunga-bunga kuning kecil berjatuhan dari atas kepalanya. Seolah-olah hujan bunga osmanthus turun di hatimu. Hujan itu terus-menerus, berlangsung selama bertahun-tahun. Tetesan hujan halus mengenai wajahmu. Poni di dahimu basah. Kau mengusapnya dengan tangan kiri, menyingkirkan tetesan hujan di wajahmu. Matamu sangat indah, tapi membawa sedikit kedinginan yang tidak manusiawi. Dirimu yang dulu sepertinya tidak seperti ini. Tatapan matamu tidak sedingin ini. Selalu ada cahaya kehangatan dan kegembiraan di matamu. Orangnya juga sangat aktif. Suka bercanda dengan orang lain. Gu Qinghan lupa dirimu yang berusia 20-an dalam ingatannya. Sejak kapan kau mulai berubah? Menjadi orang dewasa yang tidak menunjukkan emosinya. Gu Qinghan juga tidak maju. Dia hanya berdiri diam di tempat dan melihatmu. Mungkin ada sedikit telepati di antara kalian. Kau yang dikelilingi oleh gadis-gadis di kedua sisi, seolah merasakan sesuatu. Tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke satu arah. Hanya saja detik berikutnya, kau mengalihkan pandanganmu dan melewatinya begitu saja. Kau menolak barang yang diberikan oleh gadis-gadis sambil berbicara dengan 3 teman sekamarmu. Berjalan keluar tanpa meliriknya lagi. Gu Qinghan menunduk dan mengikuti dalam diam. Dia bukan orang yang suka mengambil inisiatif. Menyuruhnya mengejar seorang pria. Lebih baik pukul dia saja. Dia adalah tipe orang yang lebih baik melewatkan kesempatan daripada mengambil inisiatif. Tapi di kehidupan ini, dia ingin menjadi berani sekali saja untukmu. Gu Qinghan memegang minuman di kantongnya. Dia memberanikan diri untuk maju dan memberikannya padamu. Tapi kau meliriknya, dan akhirnya mengambil minuman dari orang lain. Kau sudah punya minuman. Tidak membutuhkan minumannya lagi. Gu Qinghan meremas kantong di tangannya, mengantarmu pergi dengan pandangannya. Pada akhirnya tetap tidak memberikannya. Dia berjalan menuju asrama sambil membawa kantong itu. Beberapa gadis di depannya berdiskusi dengan antusias. Mulut mereka tidak lepas dari namamu. Qiao Weixiu hari ini menerima botol air dari Rui Rui. Jangan-jangan Qiao Weixiu suka pada Rui Rui kita. Bisa jadi. Lihat saja, dia tidak menerima air dari siapapun, tapi malah menerima dari Rui Rui kita. Si Rui mendengarkan sambil tersenyum tipis. Wajahnya sedikit memerah. Jantungnya berdebar kencang. Kalian jangan bicara sembarangan. Dia benar-benar tidak menyangka sang idola hari ini menerima air darinya. Saat itu, jantungnya hampir copot. Gu Qinghan tidak bersuara, mengikuti di belakang mereka, mendengarkan gosip dalam diam. Saingannya benar-benar banyak saat ini di dalam asrama. Setelah Zhu Qingyi mendengar cerita Gu Qinghan di lapangan basket,
sambil membuka kaleng coke. Mengejeknya tanpa ampun. Lihatlah nyalimu yang kecil itu. Memberi coke saja tidak bisa. Benar-benar memalukan asrama 506 kita. Zheng Yanyan juga menyesap minumannya. Sambil mendesah nyaman, Qiao Weishu tidak mau. Untunglah buat kita. Zuiman di sebelahnya meminum seteguk coke. Menghibur Gu Qinghan. Tidak apa-apa, Qinghan. Kami akan selalu mendukungmu. Gu Qinghan membuka kaleng kokia dan meminumnya. Hatinya menjadi semakin muram. Duduk di ranjang asramanya, Gu Qinghan bertanya di bawah banyak postingan. Bagaimana cara mengejar seorang pria? Setelah melihat jawaban-jawaban populer, intinya adalah, selama penampilannya bagus dan cukup tebal muka, tidak ada pria yang tidak bisa dikejar. Gu Qinghan menyentuh wajahnya. Seharusnya penampilanku lumayan, kan tanda tanya. Tapi dia tidak punya muka tebal. Ini adalah karakternya yang terbentuk selama 20 tahun lebih. Sulit untuk diubah dalam sekejap. Dia membuka aplikasi membaca lagi. Mencari beberapa buku tentang cara membuat. Wajahnya menjadi lebih tebal. Membacanya semalaman. Pikiran Gu Qinghan masih kosong. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia menutup mata dan menghela napas. Akhirnya setelah berpikir, sebaiknya dia mengikuti saran Su Qinghe saja. Tidak peduli apa yang kau pikirkan. Dia akan langsung melakukannya saja. Begitu banyak gadis yang mengincarmu. Jika dia terus ragu-ragu, mungkin benar-benar tidak akan ada kesempatan lagi di antara kalian.